Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givari Afi Fernanda dengan NIM 20211014031128. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal atau artikel yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Profil objek atau kasus. Jenis perusahaan ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 dan memiliki 74 sampel. Lalu periode pengamatan yaitu mulai tahun 2018 sampai 2019. Variabel yang pertama yaitu variabel dependen, yaitu kinerja keuangan perusahaan atau dilambangkan dengan Y. Yang kedua yaitu independen, yaitu komite risiko, peta risiko, implementasi kerangka kerja COSO, dan implementasi kerangka kerja ISO 31000. Yang terakhir yaitu metode analisis, yaitu regresi linear berganda. Tinjauan pustaka. Yang pertama, komite risiko merupakan salah satu komite dewan utama yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen dan pengendalian risiko. Komite risiko sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Kedua, peta risiko merupakan alat yang digunakan untuk menilai dan memprioritaskan risiko agar dapat dikelola dalam tingkat toleransi yang telah ditentukan tanpa terlalu diatur atau kehilangan peluang. Yang ketiga, COSO Framework merupakan upaya bersama dari 5 organisasi nirlaba di sektor swasta untuk menyediakan kerangka kerja dan pedoman untuk manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan. Yang keempat, ISO menciptakan peraturan dan standar untuk membantu tugas-tugas hampir semua barang yang digunakan orang, termasuk aturan dan standar yang mengatur bagaimana barang diproduksi dan bagaimana tes kontrol kualitas harus dilakukan. Identifikasi risiko. Bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Yang pertama yaitu menyiapkan tim, membentuk tim lintas fungsi untuk wawancara dan diskusi. Yang kedua, review dokumen, yaitu mengumpulkan dan menelaah laporan tahunan, laporan manajemen risiko, kebijakan, prosedur, dan audit internal. Yang ketiga, checklist risiko, yaitu menggunakan daftar periksa berbasis standar ISO 31000 dan COSO untuk memastikan semua kategori tercover. Yang keempat, brainstorming workshop, yaitu memfasilitasi sesi brainstorming untuk teknik what if dan risk breakdown structure untuk mengidentifikasi skenario risiko. Yang kelima, analisis sebab akibat, yaitu metode fishbone diagram untuk mengidentifikasi akar penyebab risiko utama. Yang keenam, survei dan kuesioner, yaitu menyebarkan kuesioner kepada pemangku kepentingan. Yang ketujuh, wawancara mendalam, yaitu diskusi semi struktur dengan manajer departemen dan ahli untuk memvalidasi dan menambah risiko yang teridentifikasi. Metode yang digunakan terdapat 4 metode, yaitu yang pertama, dokumentasi, merupakan analisis dokumen formal perusahaan dan hasil audit. Yang kedua, teknik berbasis tim, yaitu workshop dan diskusi kelompok terarah. Ketiga, alat analitik, yaitu fishbone diagram dan FMEA untuk mengidentifikasi kemungkinan kegagalan dan dampaknya. Keempat, pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa numerik. Pengukuran risiko. Terdapat 6 langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi parameter risiko. Menentukan 2 parameter utama, yaitu likelihood
atau kemungkinan, dan impact atau dampak. Skalanya biasanya sampai 1 sampai 5. Yang kedua yaitu penilaian risiko individual, menggunakan formulir penilaian risiko untuk menilai setiap risiko berdasarkan 2 parameter di atas, lalu dapat melibatkan penilaian dari beberapa pihak, contohnya yaitu tim risiko atau departemen terkait. Ketiga adalah perhitungan skor risiko. Rumus risk score adalah likelihood dikali impact, memberikan nilai kuantitatif untuk memudahkan perbandingan. Yang keempat, klasifikasi risiko, mengkategorikan hasil ke dalam 3 zona. Zona rendah dengan nilai 1 sampai 5, zona sedang dari nilai 6 sampai 14, zona tinggi dari nilai 15 sampai 25. Lalu ditampilkan melalui peta risiko atau heat map. Yang kelima, penggunaan alat statistik, analisis deskriptif, yaitu rata-rata, standar deviasi, minimum dan maksimum setiap variabel risiko. Lalu frekuensi dan proporsi digunakan untuk mengukur penyebaran risiko berdasarkan variabel dummy. Yang keenam, validasi dan konsolidasi, konsultasi ulang dengan pihak terkait jika terjadi perbedaan persepsi dalam penilaian, dan finalisasi risk register dengan skor risiko. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif, regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh variabel risiko terhadap ROA atau Return on Assets sebagai indikator kinerja. Yang kedua yaitu software analitik, menggunakan SPSS untuk analisis regresi dan statistik deskriptif. Analisis risiko. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, likelihood rata-rata 3,2 dengan standar deviasi sama dengan 0,8 dari skala 1 sampai 5. Kemudian impact dengan rata-rata 3,5 dan standar deviasi sama dengan 0,9. Yang ketiga, menunjukkan sebagian besar risiko berada di kisaran sedang. Lalu distribution of risk scores, total risiko yang tergolong tinggi, yaitu skor di atas dari angka 15, yaitu 18%. Risiko sedang dari skor 6 sampai 14, yaitu 62%. Risiko rendah kurang dari sama dengan 5 dengan hasil 20%. Kemudian risk matrix atau heat map. Area merah risiko utama yang memerlukan mitigasi segera, area kuning pemantauan berkala, area hijau dikelola dengan kontrol rutin. Dari hasil regresi linear berganda didapatkan persamaan ROA atau Return of Assets sama dengan 2,479 dikurang dengan 1,338 komite risiko ditambah 0,647 peta risiko dikurang 0,127 COSO ditambah 1,629 ISO. Lalu signifikansi model, F statistik sama dengan 4,125, menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara keseluruhan. Lalu R-square sama dengan 0,232, artinya 23,2% variasi ROA dijelaskan oleh variabel risiko yang diteliti. Kemudian interpretasi koefisien. Yang pertama, komite risiko, koefisien sebesar minus 1,5
338 adanya komite risiko berhubungan dengan penurunan rata-rata ROA sebesar 1,338 poin, mungkin karena beban birokrasi. Yang kedua, peta risiko, koefisien 0,647 dengan P sama dengan 0,350, pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Yang ketiga, implementasi JOSO, koefisien minus 0,127 dengan P 0,819 yang artinya tidak signifikan. Yang keempat, ISO 31000, koefisien 1,629 dengan P 0,014 yang artinya implementasi ISO berhubungan dengan peningkatan ROA sebesar 1,629 poin. Analisis risiko. Kesimpulan analisis yang pertama yaitu risiko dengan skor tinggi memerlukan mitigasi segera, khususnya terkait implementasi kerangka ISO. Kedua yaitu komite risiko perlu dievaluasi ulang mekanisme kerjanya untuk mengurangi beban nilai tambah negatif. Yang ketiga yaitu fokus ke peningkatan implementasi ISO 31000 dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Mitigasi risiko. Yang pertama, komite risiko. Review struktur komite dan integrasi dengan komite audit. Lalu tingkatkan komunikasi antar departemen untuk mengurangi konflik informasi. Yang kedua, peta risiko. Gunakan metodologi penilaian risiko kuantitatif, misalnya FMEA, untuk melengkapi heat map. Lalu jadwalkan identifikasi risiko secara berkala dan tepat waktu. Yang ketiga, JOSO, standarisasi nama dan dokumentasi kontrol untuk menghindari duplikasi. Lalu terapkan pelatihan bagi staf mengenai pemetaan proses dan kontrol internal. Yang keempat, ISO 31000. Perkuat komitmen manajemen puncak dan alokasikan sumber daya, dan integrasikan manajemen risiko dengan strategi perusahaan dan proses perencanaan. Pendapat secara umum, implementasi ISO 31000 menunjukkan dampak paling nyata terhadap kinerja. Yang kedua, komite risiko perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan beban birokrasi dan konflik. Yang ketiga, pendekatan kuantitatif dalam peta risiko dan JOSO perlu diperkuat dengan prosedur yang jelas. Rekomendasi: kombinasi kerangka ISO 31000 dengan praktik ERM atau Enterprise Risk Management yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.